Teknik pemeriksaan fisik abdomen tentunya diawali dengan anamnesis berkaitan dengan keluhan pasien, baik yang berhubungan dengan keluhan gastrointestinal, urogenital, maupun keluhan lainnya. Anamnesis kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik abdomen dilakukan untuk mendapatkan gambaran klinis organ-organ dan ruang intraabdomen. Assalamualaikum. Salam. Maaf ya Pak, saya periksa dulu ya. Iya Mas. Dengan Pak benar? Alamatnya di mana benar? Jalan Nas ya. Tadi udah bilang sini karena keluhan sakit perut ya. Ya baik, saya bisa dulu. Maaf. Iya. Maaf, buka ya. Saya besok dulu ya Pak ya. Sakit nggak? Sini? Di sini? Masih? Di sini ya? Iya. Kalau begini? Begini boleh. Lainnya yang sudah sama? Bapak, nanti kan sudah konsultasikan yang ini ya, itu ya, dilakukan dua daerah. Lalu nanti maksudnya buatkan sesuatu nanti akan ada perawatnya. Ini keluarganya atau temannya? Temannya. Nanti keluarganya begini ya, untuk masalah administrasi dan lain-lain. Ya, baik, cukup. Saya pergi dulu. Secara anatomis, kavum abdomen dibagi menjadi kuadran kanan atas dan bawah serta kuadran kiri atas dan bawah. Kuadran kanan atas terdiri dari lobus kanan, hepar, kantung empedu, pilorus, sebagian duodenum, caput pankreas, kelenjar adrenal kanan, genjel kanan, kolon bagian flexura, hepatika kanan, kolon ascendens, dan setengah bagian kolon transversa. Kuadran kanan bawah terdiri dari caecum, appendix, sebagian besar ileum, bagian bawah kolon ascendens, ovarium, tuba fallopi kanan, segmen abdominal ureter, korda spermatika kanan, uterus pada wanita hamil, dan vesika urinaria saat penuh. Kuadran kiri atas terdiri dari lobus kiri hepar, lien, lambung, jejunum, ileum proksimal, corpus, dan ekor. Pankreas, ginjal, dan kelenjar adrenal kiri, kolon bagian flexura lienalis, setengah bagian kolon transversa, dan descendens. Kuadran kiri bawah terdiri dari kolon sigmoid, setengah diskal, kolon descendens, ovarium, dan tuba fallopi kiri, segmen abdomen ureter kiri, korda spermatika kiri, uterus saat hamil, dan vesika urinaria bila penuh. Sebelum melakukan pemeriksaan fisik abdomen, dokter perlu melakukan anamnesa. Anamnesis merupakan kunci dari diagnosa. Anamnesis meliputi keluhan utama yang dialami pada saat itu serta keluhan tambahan. Keluhan tersebut kemudian digali lebih dalam untuk menemukan arah diagnosis. Selain itu, perlu juga menjelaskan kepada pasien mengenai prosedur pemeriksaan fisik abdomen yang akan dilakukan. Pasien juga perlu memberitahu mengenai kemungkinan adanya rasa tidak nyaman maupun nyeri yang bertambah pada saat pemeriksaan.
Pemeriksaan fisik yang baik dilakukan secara sistematis, diawali dengan melihat keadaan umum dan kesadaran pasien, serta tanda-tanda vitalnya. Sebelum dilakukan pemeriksaan fisik, ada baiknya untuk meminta pasien buang air kecil terlebih dahulu. Selain itu, tanyakan mengenai lokasi nyeri, sehingga pada pemeriksaan palpasi, area tersebut merupakan area terakhir yang dipalpasi, terutama pada pasien yang nyeri. Alihkan perhatian pasien dengan mengajak pasien berbincang agar pasien merasa lebih nyaman. Peralatan yang diperlukan pada pemeriksaan fisik abdomen meliputi stetoskop dan pita ukur untuk mengukur lingkar perut. Adapun pada pemeriksaan fisik dapat melibatkan keluarga pasien atau asisten sebagai saksi pemeriksaan fisik, terutama pada pasien yang berbeda gender dengan pemeriksa. Pemeriksa harus mencuci tangan dengan bersih sebelum melakukan pemeriksaan fisik. Perhatikan untuk menghangatkan tangan pemeriksa dan stetoskop terlebih dahulu dengan cara menggesekkan kedua telapak tangan atau memasukkan tangan pada air hangat. Posisi pasien. Posisi terbaik pada pemeriksaan fisik abdomen adalah supinasi, dengan kedua lengan di samping kanan dan kiri badan atau menyilang di dada. Kedua tungkai difleksikan untuk membantu agar dinding abdomen lebih rileks. Apabila lengan diletakkan di atas kepala, dinding abdomen akan tegang dan menjadi lebih tegang sehingga palpasi menjadi lebih sulit. Pemeriksaan berada di sebelah kanan pasien. Inspeksi dilakukan dengan cara melihat permukaan, kontur, dan pergerakan dinding abdomen. Inspeksi meliputi kulit. Pada kulit, perhatikan apabila terdapat sekar, striae, dilatasi vena, serta kemerahan dan ekimosis dapat dilihat pada perdarahan intraperitoneal atau retroperitoneal. Ekimosis lain menunjukkan adanya perdarahan intraperitoneal atau retroperitoneal. Adanya ekimosis juga dapat mengarahkan diagnosis lainnya. Grey tuner sign merupakan ekimosis yang dapat disertai warna kehijauan pada area flank pada pasien pankreatitis akut dengan perdarahan ekstraperitoneal yang berdifusi sampai ke jaringan subkutan area flank. Cullen sign merupakan ekimosis yang dapat disertai warna kebiruan pada periumbilical karena adanya perdarahan retroperitoneal atau intraabdominal seperti kehamilan ektopik terganggu. Umbilikus. Pada umbilikus perlu diperhatikan kontur dan lokasinya serta ada atau tidaknya inflamasi ataupun benjolan seperti pada hernia umbilicalis. Kontur abdomen yang dimaksud adalah permukaan datar, distensi, menonjol atau cakung. Bagian samping abdomen ada atau tidaknya benjolan atau massa. Kesimetrisan dinding abdomen massa atau organomegali yang tampak menonjol, misalnya hematomegali atau splenomegali. Peristaltik. Pada pasien yang sangat kurus, kemungkinan gerakan peristaltik usus dapat terlihat, terutama apabila terdapat obstruksi. Pulsasi aorta juga dapat terlihat pada pasien yang sangat kurus. Apabila terlihat pada area epigastrium, maka dapat dikatakan normal. Auskultasi pada pemeriksaan abdomen terutama memberikan informasi mengenai bising usus. Berbeda dari pemeriksaan fisik lainnya, disarankan untuk melakukan pemeriksaan auskultasi terlebih dahulu pada pemeriksaan fisik abdomen karena manuver perkusi dan palpasi dapat menstimulasi ataupun mendepresi peristaltik usus. Bising usus normal berkisar antara 5-34 kali per menit. Auskultasi minimal dilakukan selama 2 menit pada tiap regio dan minimal dilakukan pada satu regio untuk menentukan kesimpulan bunyi usus pasien. Adanya inflamasi misal peritonitis, infeksi ileus paralitik, dan ileus obstruktif akan mengubah karakteristik bising usus. Pada keadaan tertentu seperti infeksi dapat terdengar bunyi borborygmi dan hiperperistaltik. Pada auskultasi peristaltik, usus perlu diperhatikan frekuensi, durasi, volume, dan kualitas bising usus. Pada auskultasi abdomen, dapat ditemukan adanya bunyi seperti murmur di aorta, arteri iliaca, dan arteri femoralis. Murmur dapat terdengar terutama pada pasien dengan hipertensi. Murmur juga dapat terdengar pada pasien dengan stenosis arteri maupun dilatasi arteri yang disebabkan oleh aneurisma. Murmur arteri renalis sesuai dengan posisi anatomisnya akan lebih terdengar dari punggung. Pada area hepar dan lien, perlu dilakukan auskultasi untuk melihat adanya friction rupture
Hal ini dapat terjadi pada pasien dengan hepatoma, infeksi gonococcus pada area hepar, dan infraklien. Perkusi. Perkusi dilakukan untuk melihat distribusi gas intraabdomen, kemungkinan adanya massa, serta ukuran hepar dan lien serta organ lainnya. Perkusi dilakukan pada keempat kuadran abdomen dengan melihat area yang timpani maupun pekak. Bunyi timpani disebabkan karena adanya gas pada traktus gastrointestinal, sedangkan bunyi pekak dapat disebabkan oleh adanya cairan, massa atau pembesaran organ maupun feses. Perkusi pada bagian infero anterior arcus costae di sebelah kanan dapat ditemukan pekak karena adanya hepar, sedangkan di sebelah kiri akan ditemukan timpani pada area gester dan flexural lienalis. Perkusi dilakukan dengan mengekstensikan jari tengah, telapak tangan kiri atau pleximeter pada permukaan bagian abdomen yang dapat diperkusi. Dengan jari tengah kanan difleksikan atau perkusor sambil diketuk berulang di sandi interphalangeal distal pada pleximeter. Palpasi. Pada pemeriksaan fisik abdomen terdiri dari palpasi ringan dan dalam. Palpasi ringan dapat menilai adanya nyeri tekan, defense muskular, dan massa pada organ-organ superficial. Palpasi ringan dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, meletakkan telapak tangan dengan jari-jari yang rapat dan rata pada dinding abdomen. Kedua, lakukan penekanan ringan pada keempat kuadran abdomen. Yang ketiga, pada palpasi ringan ini perlu dilakukan identifikasi organ-organ maupun massa yang letaknya superficial serta area yang mengalami nyeri tekan. Yang keempat, apabila terjadi defense, bedakan antara tahanan voluntar dan spasme otot involuntar. Karena adanya spasme yang involuntar dapat mengarahkan diagnosis ke peritonitis. Palpasi dalam dilakukan untuk menggambarkan massa intraabdomen serta adanya organomegali. Palpasi ini dilakukan dengan 1. Gunakan permukaan telapak tangan, kemudian lakukan penekanan pada keempat kuadran. 2. Apabila terjadi massa, lakukan identifikasi lokal, ukuran, bentuk, konsistensi, nyeri saat penekanan, pulsasi, dan mobilitas massa. Follow up pada pemeriksaan fisik abdomen dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan yang didapatkan. Setelah melakukan pemeriksaan fisik, perlu dicantumkan hasil pemeriksaan ke rekam medis pasien sebagai bukti fisik hasil pemeriksaan. Kemudian perlu dilakukan penjelasan kepada pasien mengenai hasil pemeriksaan, kemungkinan diagnosis, serta prognosis dan terapinya. Perlu disampaikan pula kepada pasien apabila dari pemeriksaan fisik diperlukan penata laksanaan lebih lanjut oleh dokter spesialis ataupun kontrol lebih untuk penyakit yang dialami. Pemeriksaan ini kemudian dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan penunjang tambahan untuk menegakkan diagnosis seperti pemeriksaan darah lengkap, USG, ronsen abdomen, CT scan, ataupun MRI.